Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا. لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. أما بعد. Jamaah kaum muslimin muslimat ra'ani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai nikmatnya sehingga sampai saat ini kita dapat bersama-sama menunaikan ibadah salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat kita ini pada khususnya maupun ibadah-ibadah lain pada umumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan di sisinya sesuai dengan keikhlasan kita masing-masing ketika melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Ya kaum muslimin muslimat ra'ani wa iyyakumullah. Imam Abul Qasim Junaid al-Baghdadi rahimahullahu taala berujar, at-turuqu ilallahi ta'ala kulluha masdudatun illa ala man yaktafa athar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Bi'at-turuqu ilallahi ta'ala kulluha masdudah. Imam Abul Qasim Junaid al-Baghdadi yang dikenal sebagai pemimpin sufi pemimpin sufi hingga akhir masa. Sejak masanya hingga sekarang tidak pernah tergantikan posisi ini beliau disebut biasanya dengan Sayyidut Ta'ifah, penghulu atau pemimpin kelompok sufi pemimpin atau penghulu orang-orang tasawuf ahli tasawuf. Karena semua thariqah yang bersambung sanadnya hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti melalui jalur beliau, Imam Abul Qasim Junaid al-Baghdadi. Apa ungkapan beliau, apa keterangan beliau? At-turuqu ilallahi kulluha masdudah. Jalan untuk mendapatkan keredaan Allah semuanya tertutup, lewat manapun kita ingin masuk, lewat jalur manapun kita ingin meraih keredaan Tuhan, tidak mungkin diperoleh, tidak mungkin didapatkan illa ala man yaqtafa athar rasuli sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan mengikuti ajaran Nabi, dengan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kegiatan-kegiatan kita, aktivitas kita diridhai, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku bagi siapapun tanpa kecuali, tidak mengenal waktu dan ruang, tidak mengenal waktu dan ruang. Siapapun yang bertemu dengan Nabi, siapapun yang bertemu dengan Nabi atau lahir setelah diangkatnya Nabi
menjadi rasul, ya, maka harus percaya, harus mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun itu, bukan hanya ya masyarakat biasa, bukan hanya masyarakat biasa, siapapun dia, hatta kelasnya, levelnya Nabi, jika bertemu dengan Nabi kita harus percaya, harus mengimani Nabi sebagai Nabi terakhir, ikut ajaran Nabi. Jika tidak, dipastikan tidak selamat, dipastikan tidak selamat. Itu sebabnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa alaihi salatu wassalam saat bertemu dengan Nabi kita di langit kedua ketika Mi'raj, apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Belum mengucapkan dua kalimat syahadat, mengakui kerasulan kenabian Nabi kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena belum bertemu, ya, dan ini bertemunya kan di mana-mana, ya, di bumi, di langit, ya, bertemu dengan Nabi setelah Nabi kita diangkat jadi Rasul, ya. Kalau belum diangkat jadi Nabi Rasul, bertemu, ya, tidak ada gunanya, tidak ada nilainya. Siti Aminah, ibundanya Nabi, bertemu dengan putranya Muhammad ini, bertemu bahkan sampai berapa tahun, kan, ya. Sampai berapa tahun, ya. Namun saat meninggal dunia Siti Aminah, ya, putranya Muhammad belum diangkat menjadi Rasul, belum diangkat jadi Rasul, ya. Maimunah bareng Sina Binta bersama dengan putranya Muhammad ini, ya, Aminah 4 tahun atau bahkan 6 tahun, umpama 6 tahun kan belum terangkat jadi Nabi Rasul, Nabi kita. Jadi walaupun bertemu namun belum menjadi Nabi Rasul, ya, tidak terhitung itu, dan termasuk, tidak masuk dalam kategori yang tadi. Itu sebabnya Siti Aminah termasuk, ya, ayahanda Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, selamat, ya. Ini kanggo dengan, ya, kafir dan neraka bapak ibunya Nabi, karena dia percaya oleh Nabi. Bagaimana akan percaya bapak ibunya, apalagi bapaknya? Nabi masih dalam perut, masih dalam rahim ibunya. Bagaimana Abdullah akan mengimani orang yang belum lahir? Walaupun dipastikan bayi dalam rahim Aminah akan menjadi Nabi Rasul, namun kan belum lahir. Hatta lahir pun, tetapi belum saatnya menjadi Nabi Rasul, ya, tidak dihitung itu. Dentama rekengan di Abdullah dan Aminah, ya, selamat. Walaupun bertemu marak Siti Aminah, lagu Nabi enten di mantang kaji Nabi Rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ya, kami, kata Allah Ta'ala, tidak mungkin menyiksa, menghukum, ya, siapapun sehingga kami utus seorang Rasul, ya, kami lantik seorang Rasul, ya, ya. Di saat Aminah meninggal dunia, Nabi kita masih umur, ya, 4-5 tahun, belum diangkat jadi Nabi Rasul, ya. Siapapun asalkan bertemu dengan Nabi atau lahir setelah Nabi kita diangkat jadi Nabi Rasul, harus percaya dengan Nabi, hatta dia levelnya Nabi. Makanya seperti tadi Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya, ini kan masih hidup. Nabi Isa masih hidup walaupun tidak lagi di bumi, ya, itu di langit tahunnya, ya. Karena ketika hendak disalib, hendak dibunuh, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dibuatkan tiruannya, ya, dari pengikutnya. Nah, itulah yang kemudian disalibkan. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, kata Allah Ta'ala langsung. Mereka tidak membunuhnya, tidak mensalibnya, akan tetapi dia diserupakan, ya, diserupakan oleh Allah, ya, dicarikan,
pengikutnya, lalu diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa, itulah yang dibunuh, yang disalib oleh pengikut Nabi Isa. Nabi Isa masih hidup. Bal rafa'ahu Allahu ilaih, bal rafa'ahu Allahu ilaih, bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah. Langit kedua, masih hidup. Bertemu dengan Nabi kita, maka menjadi keniscayaan bagi beliau untuk menjadi pengikut Nabi. Menemilih selamat. Ya. Ini Nabi bergagah-gagahan aja. Kita kan Nabi. Saya kan Nabi. Kata Nabi Isa umpama. Hatta Nabi Isa. Seandainya Nabi Adam masih hidup. Berdait bareng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harusnya percaya Nabi Adam juga. Harusnya percaya Nabi Adam. Siapapun kita itu. Siapapun. Karena kerasulan Nabi kita tidak mengenal ruang dan waktu, mereka sebut. Tidak mengenal ruang dan waktu. Menyeluruh, kafah kan? Kafah, menyeluruh, utuh. Tidak ada batasan waktunya, tidak ada batasan ruangnya, tidak ada. Makhluk termulia, Rasul paling agung. Itulah yang disebut tadi dengan semua jalan menuju keridhaan Allah tertutup, kecuali mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya muntabadait bareng Nabi, imma langsung ataupun tidak langsung, karena kita dilahirkan setelah Nabi kita diangkat menjadi Nabi Rasul. Maka kewajiban kita adalah percaya kepada beliau, mengikuti ajaran-ajaran beliau. Di Nabi Isa dipercaya kepada Nabi, langsung baca dua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sebabnya nanti ketika Nabi Isa turun ke muka bumi, menjelang tibanya hari kiamat, sehingga rapat kiamat, turun Nabi Isa, maka Nabi Isa menyebarluaskan ajaran Islam, bukan menyebarluaskan ajaran Kristennya. Beliau kan diutus untuk orang Nasrani, orang Kristen. Apakah beliau akan menyebarkan, melanjutkan ajaran Nasraninya, Kristennya? Tidak. Nabi Isa akan melanjutkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau pengikut Nabi. Bahkan sahabat Nabi yang punara bahasan ulama kan syair ada syairnya tuh, sampai ada dibuatkan syair. Siapakah dia yang lebih mulia dari Abu Bakar, lebih mulia dari Umar, lebih mulia dari Utsman, lebih mulia dari Ali? Siapa dia? Siapa dia sahabat itu yang lebih mulia dari sahabat yang empat ini? Jawabnya dirinya sih Syekh si syair kan, dialah Isa bin Maryam. Karena beliau nabi juga kan, walaupun bukan nabi untuk umat Islam, walaupun bukan nabi untuk umat Islam. Rindek nagan jari nabi berikutnya Nabi Isa, kan Allah ditutup, kenabian ini ditutup, kerasulan ini ditutup, wahyu ditutup, setelah adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi ajaran agama setelah ajaran Islam, setelah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta Nabi Isa tidak dengan menyebarluaskan ajaran agamanya yang semula. Apalagi nara ngaku-ngaku jadi nabi, apalagi orang ngaku-ngaku jadi nabi, seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kan belum lama kasus di bulan September itu. Kasus di bulan September ini kan Oktober Leman pira-pira bulan kan, ada orang mengaku menjadi nabi ke Lombok Tengah, ngaku jadi nabi, namanya lalu Muhammad Dahlan kalau tidak salah, lalu Muhammad Dahlan ngaku jadi nabi. Apa mukjizatnya?
ya, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. La haula wala quwwata illa billah. Ya, Isra Mi'raj ya, apa mukjizatnya ya, mukjizatnya. Dia pernah di Isra Mi'rajkan oleh Allah katanya. Ya, cuma ajaran agamanya belum jelas ya, belum jelas. Hanya menyampaikan diri, menjelaskan jamaah masyarakat bahwa ya dia pernah mengalami pengalaman spiritual seperti Nabi kita, itu di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ngaku-ngaku. Nah, kembali kepada yang tadi, ya siapapun itu, ya karena ajaran agama Nabi kita ini, syariat Nabi kita ini, ya, tidak mengenal ruang dan waktu, ya, tidak mengenal ruang dan waktu. Ya, jadi kalau mengenal ruang dan waktu ya terbatas berarti kan, ya terbatas. Ya, jika mengenal ruang dan waktu terbatas itu artinya, dan ini hanya untuk nabi-nabi sebelum nabi kita. Ada ruangnya, ada waktunya. Karena ini terbatas untuk masyarakat A, B, C. Ya, untuk waktu itu saja, bukan waktu sebelum ataupun setelahnya. Ya, bukan untuk waktu sebelumnya ataupun setelahnya. Hanya untuk waktu itu saja. Hanya untuk masyarakat di mana ia lantik menjadi nabi rasul saja. Jika dilantik menjadi nabi rasul untuk ya masyarakat ya Sadum umpama, ya hanya untuk Sadum saja. Jika hanya untuk Palestina ya Palestina saja. Jika hanya untuk ya, negeri A, B, C ya hanya untuk negeri itu saja. Ya. Dan di waktu itu saja. Begitu meninggal dunia selesai. Begitu meninggal dunia selesai. Ya, Nabi kita tidak demikian. Nabi kita tidak demikian. Ya. Sehingga ya tidak ada istilah bahwa ajaran agama Nabi kita ini hanya berlaku untuk masyarakat Arab. Ya, menurut masyarakat Arab berarti kan mengenal ruang namanya. Ada ruangnya. Ruangnya terbatas, tempatnya terbatas. Di ajaran agama ini, ajaran Nabi kita bukan hanya untuk bangsa Arab. Sholat itu bukan untuk Arab, ya, menutup aurat bukan untuk orang Arab, ya saja. Jadi karena itu padang pasir akhirnya diturunkanlah syariat hijab umpama, diturunkan syariat hijab termasuk bersama dengan cadarnya. Munita jadi negara padang pasir, ya, anggota bebas mengikuti budaya kita masing-masing. Yang pun ada istilah Islam Nusantara, Islam Danantara, tidak ada. Ya. Kalau kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan Islam ya silahkan. Darah mbalaita. Ya, darah mbalaita. Ya. Cuma jika bertentangan dengan Islam, tidak mungkin. Itu sebabnya Nabi kita ya, diutus kan untuk menyempurnakan akhlak itu, menyempurnakan kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi di ya masyarakat pada waktu itu. Dan bukan hanya untuk ya bangsa Arab saja, ya bukan hanya di saat Nabi kita masih hidup saja. Setelah Nabi kita wafat, kemudian selesai urusan, tamat, game selesai, tidak ada lagi ajaran agama, tidak. Sebabnya bahasanya menyebutkan tidak mengenal ruang dan waktu sepanjang masa, sepanjang waktu hingga hari kiamat untuk semua bangsa, untuk semua masyarakat Arab maupun bukan Arab, ya Arab maupun bukan orang Arab, ya Sayyidul Arabi wal Ajami, ya Ashraful Arabi wal Ajami, Muhammadun Ashraful Arabi wal Ajami, ya. Orang Arab, orang Ajam, Arab non Arab semua ya masuk, ya harus percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ya kemudian ajaran agama Nabi kita ini, ya lengkap, ya sempurna, ya komprehensif, ya tidak ada satupun aktivitas kita, kegiatan kita yang tidak disapa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
bukan hanya dalam persoalan ibadah saja, bukan hanya dalam persoalan ibadah saja, tapi juga yang non ibadah ya mendapatkan sentuhan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Coba munta belajar fikih, umpama Bapak Ibu sekalian, di fikih itu ada ya 4 jenis kajian. Ya. Di kajian fikih itu terdiri dari 4 persoalan, 4 kajian. Yang pertama kajian ibadah, ya, mulai dari persoalan air ya, jadi air, jenis-jenis air, ya, sampai masalah ya sembahyang, puasa, zakat, haji, seperti itu. Ini ibadah. Ya. Tapi ada juga persoalan muamalah, Ya, muamalah ini kan tidak ibadah. Muamalah itu bukan ibadah. Ya. Dilihat dari ya, persoalan dasarnya, dilihat dari persoalan esensinya. Ya. Muamalah ini bukan ibadah muamalah. Ya. Di mana ada keterangan agama, ya, seandainya di dunia ini umpama dik tawah jadi pedagang, dik tahu jadi pedagang, kemudian di akhirat nanti tiba-tiba kita dihukum, ya, fulan bin fulan silakan maju, ya, wah sidang jual ya aqua ende, wah sida ya nyingga le bang pama ende, wah sida nyingga le batur ende, munajat taman neraka. Dah ada kan istilah itu. Tak ada istilah itu. Ya. Seandainya dek tawah berdagang sama sekali, dek tuah berdagang sama sekali le dunia ni. Ada persoalan nanti di akhirat? Tidak ada. Beda munik tuah sembahyang kan, beda kalau kita tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, jadi persoalan. Ya. Dek tuah nyingga, dek tuah nyewa. Selama kita hidup tidak pernah kita nyewa, tidak pernah nyewa rumah umpama. Kan ada bab sewa menyewa di muamalah ini kan. Di muamalah itu ada bab sewa menyewa namanya. Bab sewa menyewa. Dek tuah nyewa sama sekali. Nyewa apapun. Ya, nyewa motor, nyewa mobil, tidak pernah sama sekali. Ada persoalan yang akan kita dapatkan nanti. Tidak ada. Tuhan tidak akan menghukum kita karena ndek toah nyewa. Tidak pernah kita melakukan transaksi sewa menyewa, ya, tidak akan dihukum. Nah, meskipun kemudian apa namanya ya muamalah ini bukan ibadah, namun diatur juga oleh agama karena ada aturannya. Ya, munte jual beli, ada ndak aturan jual beli di agama? Ada. Ada kan aturan jual beli di agama? Umpama munte jual beli dia nak anggota, ya, jual beli ya barang sinajis kan ini kanggo sinajis, ini kanggo jual beli barang sinajis. Ada aturannya di agama, harus suci kan. Jadi benda yang diperjualbelikan, objek transaksinya itu, barang yang diperjualbelikan itu harus benda suci, bukan benda najis, ya. Itu sebabnya umpama ada najis kotoran, ya, kotoran hewan umpama, kan bukan istilahnya diperjualbelikan, ya, hanya sekedar pengganti biaya, ya, pengganti biaya. Menurut sebutan jual beli pupuk apa istilahnya? Umpama kalau menggunakan kotorannya, ya, okay? Pupuk organik, okay. Umpama jual beli pupuk organik, umpama kalau dari kotoran umpama ini hanya sekedar sebutan saja istilah jual beli itu. Karena barang najis tidak boleh diperjualbelikan. Sekedar tenggenti biaya apa istilahnya? Biaya operasional lah, biaya
biaya produksinya. Ya. Sekedar mengganti biaya produksi. Ada keuntungan di dalamnya, terserah, itu urusan dengan si pedagang kan aja. Tapi tidak disebut sebagai bentuk jual beli sebenarnya. Ya. Karena kan barang najis, tidak boleh diperjualbelikan. Meskipun muamalah ini bukan ibadah, namun diatur oleh agama. Diatur oleh agama. Kenapa diatur oleh agama? Supaya muamalah ini bernilai ibadah. Agar bernilai ibadah. Ya. Sehingga jika diikuti aturan-aturan agamanya, maka meskipun dia tidak bernilai ibadah sesungguhnya, namun ketika kita ikuti aturan agamanya, jadi ibadah dia jadinya. Berubah menjadi ibadah. Walaupun asal usulnya bukan ibadah. Walaupun asal usulnya bukan ibadah. Ya. Jual beli itu umpama bukan ibadah. Ya, ini ibadah sebenarnya. Lagu kita ikuti bagaimana aturan main dalam jual beli umpama. Apalagi sambil kita berniat ketika transaksi ini, ya, untuk melaksanakan ajaran Allah, ajaran Rasul. Ya, agar yang beribadah, ada yang untuk nyumbang, ada yang bersedekah, ada kita gunakan untuk membantu anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Kan jadi ibadah jadinya. Ya, aturan agamanya ya kita ikuti sembari berniat positif. Ya. Karena bagaimanapun juga kegiatan-kegiatan ibadah itu kan ya tidak mungkin tanpa biaya. Tidak mungkin tanpa biaya. Sembahyang doang berbiaya itu. Sembahyang doang berbiaya. Ya. Kita perlu nutup aurat. Ya. Perlu nutup aurat. Apa kita pakai ya untuk mendapatkan ya pakaian penutup aurat, kepeng, uang. Ya. Kepeng tak yang beli kereng kelambi. Tidak mungkin ya pedagang kereng kelambi ini ya memberikan kita barangnya ampun terbayar isi surat waqiah, bayar si surat waqiah ya. Nah semeton ya dia nara kelambi internet terus dia nebu kita beli si surat waqiah 10 kali terbacang si melebe dengan terbayar si surat waqiah atau terganti si surat Al-Baqarah, bacaan selawat, bacaan istighfar, dia meleh dengan. Kayaknya pedagang yang modal ya anda, modalnya uang, ya uang, ya. Jadi muamalah ini entah itu jual beli, sewa menyewa, ya, gade menggade dan sebagainya, walaupun bukan ibadah, namun diatur juga oleh agama. Ada ayatnya, ada hadisnya yang mengatur kan, yang mengatur, ya, yang mengatur, ya, tidak boleh sembarangan, walaupun dia ibadah, walaupun dia ibadah. Ya. Kembali kita kepada kajian berikutnya umpama munakahat, bab pernikahan. Bab pernikahan ini Bapak Ibu sekalian, di mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dikarenakan kajian munakahat ini datang setelah kajian muamalat, itu sebabnya munakahat ini sama dengan muamalah, dia bernilai ibadah, maksudnya tidak bernilai ibadah. Itu hukum dasarnya, hukum awalnya, ya, hukum awalnya. Pernikahan itu tidak bernilai ibadah, meskipun undang-undang kita mengatakan bernilai ibadah. Itu yang diadopsi fikih lain sebenarnya, itu fikih mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi kalau di mazhab Imam Syafi'i, perkawinan itu sama seperti jual beli, sama seperti jual beli, sama seperti hukum sewa menyewa. Hukumnya mubah, dia bernilai ibadah nih. Seperti hukum makan minum tidur. hukum awalnya. Kenapa? Karena kajiannya lebih dekat kepada persoalan muamalah ini boleh orang kasbro dia tegan bermasalah lu di akhirat, seandainya dia tuah nyewa di dunia, dia tuah berdagang,
dia tuah berdagang, dia tuah nyinggak, ya, dia tuah nyinggak sama sekali, dia nuah karena baru lahir sampai mati, dia tuah nyinggak, dia nuah berdagang, tidak ada masalah. Munakahat ini juga begitu. Umpama tuh dia tolak merari sama sekali karena persoalan biaya, umpama, karena persoalan biaya atau persoalan kesehatan fisik, ya, karena kan merari ini butuh biaya, butuh kesehatan fisik juga. Biaya kita ada, penghasilan banyak, sangat cukup, lalu fisik kita tidak menjamin, tidak mendukung fisik kita. Apa maksudnya fisik? Ya mohon maaf, ya, ya apa sih pembahasannya? Dia ini uras ke jama-jama, ini uras, ya, tidak bisa melaksanakan tugas, tidak bisa melaksanakan tugasnya, ya sakit, ya important, dan ini uras, walaupun tekeleang gendang beli, ini, ya, telaguang bilang juga bilang telan, dia ini ngasa-ngasa, sampai lagu kalau saya lah dulu telaguang rasa ngumpat, dia ini uras-uras umpama, hendak kita merari ini ke, jangan kawin, ya. Kesehatan fisik ini tidak mendukung namanya. Walaupun ada dana, ada biaya, lagu dia sehat. Entah itu laki maupun perempuan. Itu laki maupun perempuan. Ya. Memang ya apa namanya, orang menikah itu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan keturunan. Ya. Namun sanggup, kalau perempuannya sanggup ya tidak mendapatkan nafkah batin, ya silahkan. Lagu munina sanggup, tidak bisa dipaksa, umpama jujur, kan harus terjujur ini, harus terjujur, ya. Ada perempuan kita sukai, buat telamar ya, umpama, buat telamar, sanggup milih kan, ya. Karena dari segi finansial kita mampu juga mereka sebelum. Lagu kesehatan fisik kita tadi itu tidak mendukung, badaknya bagus-bagus kan, badak bagus, lagu mohon maaf, apa rana semeton kurang sehat, apa anda kurang sehat, ya pendengaran dan dia pendengaran, lagu tongkat Nabi Musa no. Kalau dia setuju ya silahkan, kalau dia setuju, lagu mau dia setuju, tak bisa juga dipaksa. Aduh, gagah ada doang, mana kan, gagah ada doang, lagu tongkat ini lemas dekat untuk apa? Itu sebabnya ketika terjadi pernikahan, setelah itu baru diketahui ada cacat seperti tadi itu, ada kekurangan seperti tadi itu, tidak setuju perempuannya, tidak terima, kanggo gugat cerai. Boleh dia gugat cerai, dia minta cerai baik-baik dulu, ya. Jadi dia ini uras ini kenjak, ya nasib minta cerai baik-baik, ya. Kalau tidak mau suami, tanggung gugat cerai, tidak ada persoalan. Itu termasuk alasan syar'i namanya, alasan yang dibenarkan oleh agama untuk kita minta cerai bagi perempuan, karena suami tidak mungkin melaksanakan ya kewajiban apa namanya batinnya, ya. Cek arah lagu cok ini bukan ini anda. Jadi harus tetuno cek cok no. Pada bahasan kan cekcok harus ada itu, cekna ara cokna dah ada, tidak mungkin cokna doang lu cek dah ada. Ya kan diatur juga, meskipun persoalan pernikahan ini seperti muamalah, tapi diatur juga oleh agama, ya, diatur juga oleh agama. Tidak boleh sembarangan kita menikahi perempuan. Asalkan perempuan, apakah boleh kita nikahi? Pokoknya nina, kanggo doang bareng merari, kan tidak boleh. Ada perempuan-perempuan yang dilarang kita menikahinya oleh agama, ya, termasuk ibu kita, saudari kita, bibi kita, mama kan dia kanggo oleh agama, haram selama-lamanya. Umbe-umbe pun terberangan, luar biasa si tengah ngeni nante nih, luar biasa si tengah ngeni nante.
si dah doang ina jari senina ku mirip dengan ina lain. Dia tak boleh sama sekali kan, dengan alasan apapun. Dia nak ganggu. Apalagi pihak inana jadi warisan. Pihaknya jadi warisan. Ada yang begitu, ada ajaran yang begitu. Bapak Ibu sekalian ada paham yang begitu. Ada komunitasnya. Bedahnya komunitas, bedahnya kelompok. Ya. Mereka menamakan dirinya ahli tarekat. Para ahli tarekat. Jadi meninggal dunia ibunya, kalau meninggal dunia bapaknya begitu, meninggal bapaknya masih ibunya, maka ibunya ini disamakan seperti sawah ladang, jadi warisan. Karena jadi warisan, maka bisa disetubuhi. Seperti halnya sawah ladang bisa dibajak. Ya. Mau ya bangkat rekan bapaknya umpama, kan kanggo na, bergebuah kan bahasan teh. Ini ibunya tinggalang na, ibu tinggalang na, boleh tergebuah. Ada ajaran yang begitu, ada. Lagu wah mati para tuan guru nanti, wah mati tuan guru, waliyadzubillah. Ada pengikutnya nih, ada pengikutnya, ya. Ada doang pengikutnya nih, ya. Bahkan bareh mun ya, mun kanggo, ya. Kalau dia sukai istri jamaahnya, gampang, tinggal dipanggil saja jamaahnya, jamaah lakinya. Ya, siapa punya istri itu, ada jamaah tadi perempuan, oh tiang Pak Tuan Guru, tiang Pak Kiai, ada apa Pak Kiai? Ada angan, oh sila angna guru, sila angna. Ya, ibadah luar biasa. Ya. Di mana santri jamaah bisa khidmat full kepada gurunya. Ya. Jadi pernikahan pun diatur oleh agama, meskipun muamalah sebenarnya dia ini, meskipun muamalah, tapi diatur. Dia nang memelen temerari ini kita tidak boleh. Hatta perempuan itu diyakini boleh dinikahi, ada aturannya. Mulai itu mazhab Imam Syafi'i kan harus ada wali, ada saksi, ada akadnya kan begitu. Bukan hanya sekedar ya calon mempelai, bukan hanya sekedar calon suami, calon istri ada. Lalu harus ada akadnya, bahkan ada walinya, ada saksinya. Mulai itu mazhab Imam Syafi'i. Nah, ada mazhab lain, memang ada mazhab lain. Umpama mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah yang tidak menjadi rukun pernikahan cuma wali niki. Wali. Ya. Wali tidak termasuk rukun nikah di Imam Abu Hanifah. Lagu saksi harus ada. Ya, akad harus ada. Laki perempuan calon suami istri harus ada. Di siapa yang akad berarti ya perempuan itu yang menikahkan dirinya dengan si laki tanpa wali. Mazhab Imam Abu Hanifah namanya. Tapi saksinya ada, akad nara. Jadi mulai Imam Abu Hanifah, wali itu baru diperlukan apabila perempuan atau calon pengantin perempuan ini, apabila calon pengantin perempuannya dia sehat akalnya, tidak sehat akalnya, atau sehat akalnya tapi belum dewasa, diman balik. Jadi perempuannya belum dewasa atau perempuannya dewasa namun tidak sehat akal, barulah wali diperlukan jadi syarat pernikahan, jadi rukun nikah di Imam Abu Hanifah. Lagu mun perempuannya sehat akalnya, wah balik di beliau kanggo di yang wali, tapi saksi ada di Imam Abu Hanifah. Imam Malik kebalikannya, Imam Malik kanggo di saksi, tapi wali harus ada, akad harus ada. Mun Imam Malik ya wali wahara, ya calon suami istri wah jelas ada kasih buru, akad ya, tapi saksi ndak ada. Sah di Imam Malik bin Anas. Sekarang tanggung mangga doang, tinggal diumumkan sebarang badak masyarakat ini mas moton jari tadi jam sekian di Masjid Agung umpama saya sudah menikahkan anak saya dengan fulan bin fulan, mas kawinnya ini selesai.
informasi itu menjadi pengganti saksi di Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad pada si Imam Syafi'i. Ya. Luar dari itu, dek nara wali, dek nara saksi, apalagi dek nara akad, dajjal itu, pegawaian dajjal. Wali dek nara, saksi tidak ada, wali tidak, saksi tidak, akad tidak, pegawaian dajjal, pegawaian dajjal. Tidak ada di ajaran agama seperti itu. Bagaimanapun tinggi makam kita di hadapan Allah, umbi-umbi tinggi kewalian kita, umbi-umbi alim soleh taniki. Ya, karena hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan hak untuk menggauli perempuan tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mas kawin, bahkan hanya Nabi, khususiat untuk Nabi. Tanggo lebarengin dengan nina si Nabi kita, dek nulak merari, wali dan dek nara, saksi dek nara, akad tidak ada, mas kawin tidak ada, hanya Nabi. Dan ini pun hanya satu perempuan yang berlaku begitu untuk Nabi kita, yang disebut dengan Zainab bintu Jahshin radhiyallahu taala anha, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa imra'atun mu'minatun wahabat nafsaha lin nabiyyi in aradan nabiyyu an yankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus untuk Nabi saja, Nabi saja. Mundek na Nabi dina kanggo. Ya, silahkan pilih salah satu mazhab yang 4 tadi. Luar dari mazhab yang 4 itu juga tidak boleh. Apalagi ndek nolak akad sama sekali. Wali ndek nara, saksi ndek nara, akad ndek nara, gawe anak batur, ya dajjal, jadi nara dan dajjal, setan, wahmulia. Waliyadzubillah. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara dan menjaga kita dari berbagai malapetaka. Mudah-mudahan anak jadi pepuja rinta menjadi anak yang alim, alimah, soleh-solehah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf, Allah a'lam bishawab. Wa ilaihil marji'ul ma'ab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiqhul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.